Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia. Pada edisi Selasa 17 September 2024, kami awali dari suara.com yang memberitakan mengenai dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, mengungkapkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan keluarga besar Presiden Jokowi. Menurut Ubedillah, putra mahkotanya membeli 180 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya hampir sebesar 100 miliar rupiah. Ubedillah bertanya bagaimana bisa membeli ratusan juta lembar saham tersebut, dari mana uangnya. Setelah ditelusuri, lanjut Ubedillah Badrun, perusahaan Kaisang Pangarep diduga mendapat suntikan dana fantastis dari pihak tertentu. Sementara itu, ayubandung.com mengabarkan ada 7 kabupaten kota yang membentuk provinsi baru dengan meninggalkan Jawa Tengah. Dari 7 kabupaten kota itu, kabarnya bakal membentuk provinsi baru dengan status daerah istimewa. Diketahui wilayah yang akan hengkang dari Jawa Tengah dikabarkan juga sudah mempersiapkan nama provinsi baru dan kini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Provinsi baru Jawa Tengah yang dikabarkan siap dibentuk itu bernama Daerah Istimewa Surakarta. Kota Solo dikabarkan akan menjadi ibu kota provinsi baru di Jawa Tengah dengan nama Daerah Istimewa Surakarta, yang tidak hanya mencakup Solo, namun juga beberapa wilayah lainnya. Dari Semarang, Tempo.com merilis Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip Yan Wisnu Prajoko meminta Kemenkes mengizinkan 84 mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi melakukan praktek di RSUP Karyadi. Permintaan itu karena PPDS anestesi di RSUP Karyadi dihentikan sementara oleh Kemenkes selama proses penyidikan kematian mahasiswi PPDS semester 5 Aulia Risma. Dari Jakarta, Detik.com mengabarkan tugas baru menanti Retno Marsudi setelah purna tugas sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Retno Marsudi telah ditunjuk menjadi utusan khusus Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk isu air. Ini menjadi sejarah karena Retno adalah orang Indonesia pertama yang menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Penunjukan ini merupakan tindak lanjut atas hasil konferensi air Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2023. Utusan khusus tersebut akan memanfaatkan hasil-hasil konferensi dalam persiapan menuju berbagai proses air global, khususnya konferensi air PBB tahun 2026. Dari mancanegara, Kompas.com memberitakan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi target penembakan pada hari Minggu 15 September 2024 di West Palm Beach, negara bagian Florida, tidak jauh dari kediamannya di Mar-a-Lago. Trump saat itu sedang bermain golf di lapangannya, lalu tiba-tiba penembak terlihat di lubang di depannya. Ia aman dan tidak terluka, sedangkan pelakunya telah ditangkap. Dinas Rahasia Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa agennya menembaki seorang pria bersenjata di dekat batas lapangan golf Trump. Senapan AK-47 dengan teropong ditemukan bersama kamera video GoPro. Kembali dari Amerika, Tempo.com mengabarkan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, mengatakan bahwa ia memiliki senjata api. Pengakuan mengejutkan ini diungkapkannya selama debat pada hari Selasa dengan Donald Trump dari Partai Republik. Pengakuan Harris mengandung pesan politik yang disengaja. Kamala Harris memiliki pistol karena alasan keselamatan pribadi. Pistol itu disimpan di lokasi yang aman di rumahnya di California, kata seorang sumber Gedung Putih pada hari Jumat. Sumber tersebut menolak penyebutan merek pistol itu, tetapi mengatakan bahwa itu adalah pistol yang sama yang disebutkan Harris pada tahun 2019 pada saat berkampanye. Dari CNBC-Indonesia.com, Indonesia impor garam sebesar 135 triliun rupiah per tahun, meskipun dikelilingi oleh laut. Meskipun Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas, negara ini mengimpor garam dengan nilai mencapai sebesar 135 triliun rupiah per tahun. Ketergantungan terhadap impor ini menunjukkan ketidakmampuan industri garam domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Masalah ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan serta kapasitas produksi garam lokal yang masih jauh dari memadai. Pemerintah diharapkan segera mencari solusi agar ketergantungan terhadap impor dapat berkurang.
Masih dari CNBC-Indonesia.com mengabarkan, prospek ekonomi Cina suram, resiko tinggi mengancam pertumbuhan global. Ekonomi Cina menghadapi prospek yang suram dengan resiko tinggi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan global secara signifikan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan masalah struktural semakin membebani perekonomian terbesar kedua dunia ini. Ketidakpastian ekonomi di Cina berpotensi memperburuk kondisi pasar global dan berdampak pada rantai pasokan serta investasi internasional. Pemerintah Cina perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian global. Dilansir dari Republika.com, gempa Sukabumi disebabkan pecahnya lempeng Indo-Australia dan sesar aktif. Gempa bumi yang mengguncang Sukabumi disebabkan oleh pecahnya lempeng Indo-Australia dan aktivitas sesar aktif di dasar laut. Kejadian ini mengungkapkan kerentanan wilayah terhadap aktivitas tektonik yang intens. Para ahli geologi memperingatkan potensi gempa susulan dan dampak lebih lanjut pada struktur geologi di sekitarnya. Upaya mitigasi dan pemantauan intensif diperlukan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Berikutnya, Kompas.com mengabarkan ganjil genap Jakarta kembali berlaku pagi ini. Sistem ganjil genap di Jakarta kembali diterapkan mulai pagi ini pada hari Selasa 17 September 2024. Pembatasan berlaku di sejumlah ruas jalan tertentu pada waktu-waktu sibuk untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Sistem ini akan membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pada plat nomor, di mana hari ini hanya kendaraan dengan nomor ganjil yang boleh melintas. Peraturan ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan di jalan selama jam sibuk. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.